Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Para mahasiswa angkatan 2018 yang akan mengikuti KKN dari rumah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Kemudian juga sampai kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Baiklah, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan KKNDR dari aspek latar belakang dan juga penjaminan mutu. Ya. Kita bisa menyaksikan tayangan share berikut ini. Mudah-mudahan bisa terlihat. Pertama-tama, ya kita tayangkan dalam bentuk slide penuh, slide utuh. Ya. Pertama-tama latar belakang kenapa mesti ada KKN DR di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Tentu itu pertanyaan yang perlu kita jawab, ya, perlu kita tanyakan, ya, supaya apa yang menjadi langkah kita dalam kegiatan KKN ini betul-betul memang landasannya jelas, ya, landasannya jelas. Baik, yang pertama kita akan melihat dari beberapa aspek, ya, yang bisa kita kembangkan. Pertama, landasan yuridis, ya, dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau KKN. Pertama, KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa merupakan bagian dari Tridharma. Tridharma ini adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, salah satu bentuk Tridharma ini adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat. Ya. Nah, siapa yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah tentu sivitas akademika, dalam hal ini dosen dan mahasiswa. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 12 tahun 2012, bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika, dalam hal ini para dosen, para mahasiswa, yang memanfaatkan iptek. Jadi kegiatannya betul-betul memanfaatkan iptek sesuai dengan kepakaran masing-masing dosen, masing-masing mahasiswa. Untuk apa penerapan iptek itu? Tiada lain tujuannya supaya masyarakat semakin maju dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu yang diharapkan dari kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan undang-undang. Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Jungto PMA 4 tahun 2014 itu juga disebutkan seperti itu, bahwa PKM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan, sama kan dengan undang-undang tadi, memberdayakan, memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia. Yang terakhir adalah Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3.394 tahun 2020 tentang petunjuk teknis kuliah kerja nyata pada masa wabah coronavirus disease atau COVID-19. Yang terakhir adalah Surat Edaran Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung Nomor 1216 ya tentang KKNDR. Nah, itu landasan kenapa KKN atau pengabdian kepada masyarakat, ya. Jadi KKN itu adalah salah satu kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa tentu, ya, dengan supervisi dosen atau pembimbingan dosen. Itu dasar yuridisnya. Jadi ada dasar hukumnya kenapa perguruan tinggi, dalam hal ini UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mewajibkan para mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk kegiatan KKN di masa pandemi. Kemudian landasan sosiologisnya, pertama KKNDR merupakan adaptasi atas perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat COVID-19. Jadi bagaimana respon perguruan tinggi, dalam hal ini UIN Sunan Gunung Jati, di dalam hal beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang ada akibat dari COVID. Nah, seperti kita saksikan betapa dahsyatnya dampak, ya,
terhadap kehidupan masyarakat, yang utama adalah terhadap kesehatan, kemudian kepada ekonomi, dan tentu saja juga aspek-aspek yang lain yang mengakibatkan terjadinya perubahan besar akibat dari COVID-19 ini, termasuk juga terhadap sistem pendidikan yang dilakukan, yang dialami oleh perguruan tinggi. Kemudian kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat masih dipandang penting, ya. Jadi mahasiswa sebagai agen perubahan sosial, kemudian sebagai pelopor, ya, itu sangat dinantikan kehadirannya oleh mahasiswa sebagai salah satu komunitas atau kelompok sosial cendekia, ya, yang mampu mengajak atau mengubah mahasiswa sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki. Kemudian juga mahasiswa senantiasa diberi kesempatan untuk belajar dengan masyarakat. Ya, ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa berasal dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu, KKNDR, ya, itu menjadi salah satu bukti empirik, ya, betapa mahasiswa wajib terlibat karena hukum sejarah, ya. Hukum sejarah mahasiswa adalah membela kepentingan masyarakat, ya, untuk memajukan masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat. Yang terakhir, mahasiswa diperlakukan secara utuh oleh masyarakat dalam berbagai peran, yaitu sebagai pelopor, ya, pelopor perubahan, pelopor pergerakan, pelopor pemberdayaan dalam kegiatan KKN, sebagai intelektual, ya, karena lapisan elit, ya, di dalam masyarakat adalah salah satunya adalah mahasiswa dari kelompok cendekiawan yang dipandang mampu melakukan perubahan-perubahan, termasuk juga memotivasi para masyarakat. Kemudian landasan filosofisnya, kenapa mesti ada KKNDR? Pertama, kampus bukan menara gading, ya. Jadi UIN Sunan Gunung Jati Bandung berdiri tahun 1968 sampai saat ini sudah kurang lebih hampir 23 tahun. Maaf ya, salah, udah sekian tahun ya UIN Sunan Gunung Jati berdiri. Udah 40 lebih ya UIN berdiri. Tentu semakin lama, semakin usianya tumbuh, semakin berkembang, ya harapannya adalah tidak menjadi institusi yang autis. Jadi autis itu asik dengan dunianya sendiri, asik memperbaiki diri ke dalam tanpa melakukan upaya-upaya perubahan untuk memajukan masyarakat. Nah, tentu tidak seperti itu. Kemudian KKNDR berupaya menumbuhkan posisi perguruan tinggi. Ya, jadi sebagai jawaban lah kira-kira hadirnya KKNDR ini dalam rangka tetap memiliki kampus, ya, UIN Sunan Gunung Jati ini memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat. Ya, kemudian kampus juga memiliki keunggulan, ya. Jadi capaian-capaian yang telah dilakukan oleh kampus kita UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu jelas memposisikan kampus kita ini berada di level atas di kampus-kampus yang lain. Tentu saja tidak meninggalkan masyarakatnya, bahkan tetap memberdayakan masyarakat. Kemudian yang terakhir PT KAI, ya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sejatinya lahir dari masyarakat. Ya, jadi bagaimana UIN ini dirumuskan oleh masyarakat hadirnya, lahirnya juga demikian oleh para ulama, ya, oleh para tokoh masyarakat, dan mesti bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi kehadiran mahasiswa di tengah-tengah masyarakat untuk memberdayakan mereka itu dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk juga bagaimana PT KAI lahir dari rahim, ya, masyarakat itu sendiri. Oke, itu latar belakangnya kenapa KKNDR dilaksanakan baik secara yuridis, kemudian juga empiris dan sosiologis. Kemudian yang berikutnya adalah penjaminan mutu KKNDR. Ya, KKNDR di masa pandemi ini adalah alternatif pengabdian pada masyarakat. Ya, tidak ada perbedaan perlakuan dalam proses penjaminan mutu antara KKNDR pada masa COVID dengan KKN reguler di luar COVID-19.
ya mungkin angkatan Anda 2018 kurang bisa menikmati ya bagaimana KKN yang dilaksanakan oleh kakak-kakak Anda di angkatan-angkatan 2016, 15, 14 dan seterusnya. Karena cerita-cerita mereka tentu saja hanya tinggal kenangan dan bisa dilihat di media sosial. Dan Anda tidak mungkin juga untuk beberapa kasus Anda tidak melakukan itu. Nah, kembali kepada penjaminan mutu, jadi tidak ada perbedaan penjaminan mutu antara KKN di masa pandemi dan di luar masa pandemi. Penjaminan mutu untuk KKNDR saat pandemi COVID-19, pertama tujuannya untuk menjamin mutu. Jadi untuk menjamin kualitas mutu itu terselenggaranya KKNDR. Jadi tetap para mahasiswa angkatan 2018 yang sedang KKN itu mutu kegiatan KKN itu harus dipertahankan. Ya. Sasarannya apa? Penjaminan mutu ini pertama meningkatkan mutu KKNDR di masa pandemi COVID. Kemudian yang kedua meningkatkan akses mahasiswa dalam KKNDR di masa pandemi COVID. Jadi mutunya ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan standar mutu. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan akses masyarakat. Nah, strateginya seperti apa? Membuka kegiatan KKNDR secara terbuka untuk seluruh mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa yang telah memenuhi kriteria, mahasiswa yang telah memenuhi syarat itu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ini, termasuk juga strateginya dilakukan sesuai dengan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Ya, aksinya menggunakan metode pemberdayaan. Silakan Anda tonton di tayangan yang lain bagaimana metode pemberdayaan itu. Oke, mutu KKNDR. KKNDR bermutu adalah sebagai KKN sebagai aktivitas ya pengabdian kepada masyarakat yang mampu melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan memenuhi kepuasan pelanggan. Yaitu jadi KKNDR ini dianggap bermutu. Ya, KKN yang bermutu itu seperti apa sih? KKN sebagai aktivitas pengabdian, ya, yang mampu melampaui standar pendidikan tinggi, serta masyarakat terpuaskan dengan kehadiran mahasiswa. Belum mencapai SNP atau prastandar, memenuhi standar nasional atau mandiri, kemudian juga melampaui standar. Tentu saja melampaui standar inilah yang kita harapkan. Apa saja standar pengabdian kepada masyarakat? Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya tentang SNP, itu standar nasional pendidikan tinggi ini kita mengacu untuk kegiatan KKN kepada standar pengabdian masyarakat. Standar ada 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Ada standar hasil, ada standar isi, ada standar proses, ada standar penilaian, ada standar pelaksana, standar pengelola, standar sarana dan prasarana, dan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat. Nah, standar-standar ini harus menjadi acuan bagi para mahasiswa dan para dosen pembimbing di dalam menyelenggarakan kegiatan KKN. Nah, bagaimana cara memenuhi standar-standar ini? Kita lihat dalam penjelasan berikut. Jadi standar mutu KKNDR ini dikembangkan dari SNP tadi ya. Kita ambil tidak semuanya nih ya, yang kegiatan dengan KKN. Pertama standar hasil ya. Jadi standar hasil ini indikatornya menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Sekarang masalah akibat COVID banyak. Ya, bagaimana mahasiswa terlibat aktif di situ untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Ya. Kemudian juga dengan memanfaatkan apa? Dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. Ada 50 sekian prodi yang ada di UIN ini. Ya, tentu saja keilmuannya masing-masing antar mahasiswa berbeda-beda. Nah, bagaimana supaya kegiatan KKN ini terpenuhi standar hasilnya, yakni mahasiswa harus mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Itu berhasil berarti. Yang kedua, standar hasil juga indikatornya adalah bagaimana teknologi dimanfaatkan. Media sosial sekarang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat dalam segala aspek. Ya, tentu saja aspek-aspek yang terkait dengan keilmuan, ya, keahlian, kepakaran para mahasiswa yang dimiliki untuk ditularkan, untuk dipiruskan, gitu ya. Jadi virus keilmuannya ditularkan sehingga masyarakat tertular dengan keilmuan Anda, ya, kemampuannya.
kemudian menjadi bahan pengembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu standar hasil. Kemudian standar proses. Standar proses ini mulai apa indikatornya? Ada pelayanan kepada masyarakat, ya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan itu standar proses, ya. Jadi apa namanya, pelayanan kepada masyarakat ini dalam berbagai bentuk, entah itu dalam kegiatan workshop, pendampingan, advokasi, layanan, ya. Kemudian juga pendidikan dan pelatihan, ya. Kemudian juga penerapan teknologi tepat guna, itu pelayanan kepada masyarakat, ya, yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa dalam rangka memenuhi standar proses. Kemudian menerapkan iptek sesuai dengan keahliannya, itu juga standar proses, ya. Jadi tidak melenceng. Ya, harapannya mahasiswa dalam prodi tertentu, ya tentu saja menerapkan keilmuannya sesuai dengan prodinya, ya. Kemudian masyarakat meningkat kapasitasnya, kemudian yang terakhir masyarakat menjadi berdaya. Itu standar proses. Jadi Anda harus melihat ukuran-ukuran itu untuk menunjukkan ada nggak perubahan-perubahan. Ya, prosesnya itu harus memenuhi standar untuk pemberdayaan kepada masyarakat. Kemudian standar pelaksana. Ya, dalam hal ini mahasiswa tentu ya telah menempuh SKS-nya 75%, memiliki kemampuan akademik, ya harapannya tidak mengecewakan masyarakat lah ya. Jadi yang suaranya merdu dalam bacaan Quran misalnya tampil di situ, itu berarti kemampuan akademiknya teruji. Kemudian juga keterampilannya teruji, misalnya ada keahlian-keahlian psikoterapi, kemudian penerapan teknologi dari mahasiswa-mahasiswa sains misalnya, itu berarti telah memiliki kemampuan akademik di mana masyarakat sebagai penerima layanan atau penerima manfaat betul-betul merasakan ya betapa urgensinya kehadiran mahasiswa sebagai standar pelaksana KKN dalam kehidupan masyarakat ya atau di hadapan kehidupan mereka. Oke, saya kira itu ya untuk standar hasil, standar proses ya. Kemudian yang terakhir standar pelaksana. Kurang lebih seperti itu untuk kegiatan penjaminan mutu KKN ini. Jadi ada input, ada proses, ada output ya, ada output. Nah di sini ada sejumlah produk, ya, prosesnya metode siklus, pemberdayaan Tosis Damas, penerapan ilmu sesuai dengan keahlian mahasiswa. Nanti outputnya ini kita tambahkan ada proceeding ya dan jurnal atau artikel yang dipublish di jurnal. Ini tidak tertulis di sini. Itu siklus penjaminan mutunya, input, proses, output, ya. Jadi proses-prosesnya Anda harus merujuk pada standar proses KKN yang tadi sudah dijelaskan dan termasuk juga standar hasilnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana standar penilaian ya dalam kegiatan KKN DR ini. Kita bisa melihat misalnya kegiatan merujuk pada ketentuan-ketentuan penilaian. Ya, pertama, penilaian ini dikomponenkan menjadi 3. Ya, jadi ada komponen-komponen penilaian ya, yang bisa diberikan oleh oleh DPL. Ya, oleh DPL. Pertama, komponen 10%, tes materi pembekalan umum. Jadi diharapkan DPL yang sudah memberikan pembekalan kepada mahasiswa ya oleh LP2M ya saat kegiatan sosialisasi atau pembekalan, lakukanlah tes mandiri oleh DPL ya. Nah, jadi general test ya tentang apa itu KKN, bagaimana siklusnya, apa tagihannya, bagaimana strategi pemberdayaannya, kira-kira itulah. Itu komponennya 10%. Kemudian laporan rencana kegiatan. Nah, laporan ini berisi rencana pelaksana kegiatan yang telah disosialisasikan. Itu komponennya 5%. Kemudian kinerja mahasiswa, ya, ini juga harus diukur, harus dilihat oleh para DPL. Pertama, kinerja mahasiswa ini komponennya 70%. Ya, yang terdiri dari pertama pelaksanaan 30%, yakni kemampuan atau keberhasilan memanfaatkan dan menggali potensi, mengungkap serta menyelesaikan persoalan. Itu DPL harus ikut menyaksikan bagaimana keterampilan mereka dalam
kegiatan pelaksanaan di lapangan. Kemudian keterampilan untuk melaksanakan siklus pemberdayaan dan pembangunan yang relevan, termasuk juga kemampuan mengevaluasi keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan. Nah, itu silakan nanti matriknya dibuat masing-masing oleh DPL untuk menunjukkan betapa pentingnya komponen pelaksanaan ini karena bobotnya 30% untuk melihat kegiatan dari aspek pelaksanaan ya. 70% tapi di aspek pelaksanaan 30%. Kemudian yang kedua, ya ini aspek pelaksanaan kira-kira kalau dibuat diagram seperti ini. 10-20% program terlaksana, 30% program hasil rapat kurang baik, hasil kurang baik, hasil sedang, hasil baik, hasil sangat baik. Ya, masih sangat kurang terampil, masih kurang. Nah, ini silakan indikator-indikator ini dituangkan untuk melakukan asesmen terhadap kinerja mahasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin, ini 15%, kepatuhan terhadap kewajiban tinggal di lokasi KKN. Untuk saat ini mungkin apakah mahasiswa selama kegiatan KKN ini tetap berada di lokasinya, yaitu dari rumah, atau mereka mobilitasnya ke sana kemari tidak melaksanakan. Itu harus dilihat kedisiplinannya. Ketepatan dalam penggunaan waktu, ya, kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku. Karena ada tata tertib yang diberikan oleh LP2M kepada para mahasiswa yang akan KKN. Ini indikatornya misalnya pernah tanpa izin 24 jam 7 hari. Artinya mereka laporannya mungkin ke ketua kelompok atau juga dibuatlah mekanisme perizinan yang dilakukan oleh mahasiswa kepada DPL, ya. Ada controlling lah. Sekarang banyak aplikasi untuk mendeteksi kehadiran mereka sebetulnya, ya. Entah lewat WhatsApp, entah lewat WhatsApp. Saya kira banyak metode yang bisa dilakukan oleh DPL untuk melihat keberadaan mahasiswa di hari-hari tertentu, apakah mereka ada di lokasi KKN atau di luar lokasi, ya. Lokasi KKN. Kemudian yang berikutnya, yang ketiganya adalah kerjasama. Ini juga 15% komponennya. Kemampuan mengadakan kerjasama antar mahasiswa, kemampuan mengadakan kerjasama antar mahasiswa dengan pejabat, kemudian dengan pemuka masyarakat, ya. Kemudian juga dengan mitra kerja, ini harus dinilai. Kemudian yang berikutnya, kemampuan mengadakan kegiatan yang dihubungkan dengan bidang lain secara interdisipliner. Nah, mungkin komponennya seperti ini, ya, mahasiswa sangat kurang mampu bekerjasama antar mahasiswa, itu berarti kerjasama. Mahasiswa kurang mampu bekerjasama antar mahasiswa, kemampuan bekerja sama antar mahasiswa sedang, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya penghayatan. Penghayatan 10%. Ya. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi dan hidup tinggal di lokasi KKN. Karena lokasi KKN dari rumah, ya saya kira dosen harus, DPL harus memberikan penilaian juga terhadap bagaimana mereka memahami keberadaan masyarakatnya. Kemampuan dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan segala norma dan sistem nilainya, juga kemampuan untuk tanggap terhadap persoalan yang ada di lokasi KKN di mana mereka tinggal. Nah, kurang lebih aspek penghayatan ada seperti ini, ranknya ya bisa dinilai oleh para DPL nanti. Kemudian yang berikutnya adalah laporan pelaksana kegiatan. Ini LPK ini, laporan pelaksana kegiatan ini nanti bentuknya dalam bentuk artikel, ya, baik artikel dan proceeding, ya. Silakan nanti dibaca kembali nilai kumulasi dari aspek penilaian ini, terutama laporan pelaksanaan kegiatan ini, terutama dalam bentuk artikel atau jurnal, ya, yang dipublish di jurnal. Barangkali itu ya yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini tentang bagaimana KKNDR dari aspek landasan filosofis, kemudian landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis. Yang terakhir adalah KKN dari aspek penjaminan mutunya. Terima kasih. Saya berharap mudah-mudahan para mahasiswa yang akan melaksanakan KKN tetap semangat, ya, dan jaga nama baik alma mater, kemudian berikan yang terbaik untuk mahasiswa, untuk masyarakat di tengah situasi pandemi yang sekarang masih melanda dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.